Nah, sekarang gimana nentuin spesi yang bereaksi dalam reaksi yang berlebihan atau tidak? Nah, dalam stokiometri, zat pereaksi yang salah satunya habis bereaksi disebut pereaksi pembatas. Ya. Jadi ketika suatu zat bereaksi, terus salah satu molnya itu habis bereaksi disebut dengan pereaksi pembatas. Nah, reaksi pembatas menentukan banyaknya zat yang akan direaksikan atau zat yang akan dihasilkan. Jadi, mol pereaksi pembatas ini digunakan sebagai batas seberapa banyak pereaksi lain bereaksi dan seberapa banyak jumlah produk yang dihasilkan dari suatu reaksi. Nah, mol pereaksi pembatas itu akan dibandingkan dengan koefisien semua zat dalam reaksi tersebut. Contohnya, misal direaksikan 2 mol Mg dan 5 mol HCl dengan persamaan reaksi berikut. Mg ditambah 2 HCl menjadi MgCl2 plus H2. Nah, untuk mencari mol pereaksi pembatas dari reaksi ini, itu kita bisa gunakan mol pereaksi per koefisiennya. Ya, jadi di sini kan diketahui 2 mol Mg sama 5 mol HCl. Ya. Ini sama ini. Nah, ini tuh kalau misalkan kita mau mencari volume H2, ini kita nyari perbandingan molnya pakai mol ini apa mol ini. Ya. Nah, ini bisa dicari pakai mol yang mana itu dengan cara mencari pereaksi pembatasnya. Nah, caranya mol pereaksi per koefisien. Nah, misalnya untuk Mg-nya itu adalah ini untuk mencari mol pereaksi pembatasnya, berarti mol pereaksinya diketahui 2 mol, terus dibagi koefisiennya 1, jadi sama dengan 2. Sedangkan untuk si HCl-nya, molnya 5, koefisiennya 2. Dapatnya 2,5. Nah, kita bandingkan lebih besar yang mana? Nah, lebih besar mol HCl kan, mol pereaksi per koefisien dari HCl. Nah, berarti nanti di sini si Mg-nya itu akan menjadi pereaksi pembatas. Nah, kalau misalkan salah satu pereaksinya habis, maka akan menjadi pereaksi pembatas. Terus bagaimana menentukan mol sisanya? Nah, dalam stokiometri, untuk menentukan mol pereaksi sisa, bisa membandingkan mol dengan koefisien masing-masing spesi. Misal yang tadi, 2 mol N2 dan 3 mol H2. Untuk mencari mol pereaksi pembatasnya, kita pakai rumus yang ini. Nah, untuk N2, berarti molnya, mol pereaksi 2 per koefisiennya 1, berarti 2 mol. Mol H2 3 per koefisiennya 3, sama dengan 1 mol. Nah, makanya tadi kan nggak boleh kita langsung judge kalau molnya lebih kecil, dia yang akan jadi pereaksi pembatas. Itu belum tentu. Jadi kita tetap harus gunakan rumus ini untuk mencari mol pereaksi pembatas. Jadi di sini mol H2-nya lebih kecil. Mol H2-nya lebih kecil, mol N2-nya lebih besar. Maka si mol yang lebih kecil yang akan menjadi pereaksi pembatas. Jadi di sini pereaksi pembatasnya adalah H2. Nah, lanjut. Setelah itu, kita bisa masukkan ke persamaan. Jadi, di sini nanti ada mula-mula. Nah, mula-mulanya tuh mol yang ada di soal. 2 mol dan 3 mol. Kita masukin N2-nya 2 mol, H2-nya 3 mol. Terus habis itu, nanti di baris kedua, kita cari mol yang bereaksinya. Nah, karena si H2 ini sebagai pereaksi pembatas, berarti dia yang akan membatasi reaksi. Nah, berarti di sini yang bereaksinya itu H2-nya itu 3 mol. Kenapa H2-nya 3 mol? Karena si H2 ini sebagai pereaksi pembatas, yang artinya nanti mol mula-mula dari H2, mula H2 itu akan sama dengan mol yang bereaksi dari H2. Nah, berarti untuk mencari mol N2-nya, mol N2 yang bereaksi, itu kita bisa menggunakan perbandingan mol N2 per mol pereaksi pembatasnya, yaitu H2. Sama dengan koefisien
dari N2 per koefisien dari H2. Nah, ini tinggal kita masukin mol N2-nya 2. Mol N2-nya yang mau kita cari ya. Bukan 2 yang ini ya, kan kita mau nyari yang bereaksi di sini. Mol N2 yang mau kita cari per mol H2. Mol H2-nya, nih yang ini, 3 mol. Koefisien N2 1, koefisien H2-nya 3. Berarti di sini mol N2 sama dengan 1 ya. 1 mol. Nah, sekarang kita cari mol Sekarang kita cari mol dari NH3. Caranya sama, kita bandingkan dengan reaksi pembatasnya. Sama dengan koefisien dari NH3 per koefisien dari H2. Nah, berarti mol NH3-nya yang mau kita cari mol H2-nya. Mol H2-nya 3 mol. Koefisiennya 2 per 3. Ini ke sini ya. Berarti ini tinggal kali silang. Berarti 3 mol NH3. Ini kali 3 kali 2 sama dengan 6. Berarti mol NH3-nya sama dengan 6 per 3 atau 2 mol. Nah, nanti kita tulis di sini 2 mol. Nah, terus di sini kenapa mula-mulanya nggak ada? Nah, ini mula-mulanya kosong. Kayak ibaratin kita mau bikin sesuatu, ini kan produk. Ini produk. Pasti mula-mulanya nggak ada dong, karena dia dibikin dari si reaktan. Nih, jadi di sini mula-mulanya kosong. Nah, bereaksinya 2 mol. Nah, lanjut. Berarti ini kita cari sisanya. Nah, sisanya itu untuk reaktan, kita kurangkan mol mula-mula dengan mol pada tahapan bereaksi. Jadi ini 2 ya. Jadi untuk yang reaktan ini dikurangi. Nah, sedangkan untuk yang produk jumlahkan mol mula-mula dengan mol pada tahapan bereaksi. Berarti ini nanti dijumlah. Berarti ini hasilnya nanti 2 dikurangi 1, 1. Terus yang ini kan 3 dikurangi 3 habis. Terus yang ini 0, ini kan 0 ditambah 2 jadinya 2 mol. Nih, jadi nanti yang sisanya di sini 1 mol, terus yang NH3-nya 2 mol. Nah, nanti ini buat apa? Ini buat dicari di soal. Misal yang ditanyanya itu berapa massa produk yang dihasilkan. Nah, berarti nanti ini molnya dikonversi ke soal yang diinginkan. Misal ke massa, terus ke volume. Nah, ini caranya. Nah, tapi tuh di soal itu nggak selalu mol yang diketahui. Nah, dia biasanya tuh diketahuinya massa, volume, dan lain-lain. Nah, untuk mencari molnya, itu kita bisa gunakan jembatan mol yang sebelumnya udah kita bahas. Nah, ini coba kita kerjakan soal yang biasa ada di soal-soal S2MPTN. Untuk pembahasan soal ini akan ada di video selanjutnya ya.